Putra saya, Lukman, mengundang saya untuk makan malam Idul Fitri, berjanji untuk berdamai. Saya datang dengan harapan, hanya untuk menemukan pengacara dengan dokumen untuk merebut bisnis saya. Senyum angkuh mereka seolah berteriak kemenangan, tapi saya hanya tertawa. Kalian terlambat, kata saya, merasakan beban pengkhianatan terangkat. Balas dendam saya manis. Tapi perjalanan menuju itu adalah perang yang tak saya rencanakan. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Kantor berbau kopi basi dan kayu yang dipoles. Kenyamanan familiar yang membungkus saya seperti mantel tua. Saya bersandar di kursi, kulitnya berderit di bawah beban saya, menatap spreadsheet yang menyala di layar. Angka-angka menari, pengiriman, rute, keuntungan, semua bukti hidup yang saya bangun dengan perusahaan logistik saya. Di usia 62, saya lelah, tapi bangga. Foto berbingkai Lukman di meja saya menarik perhatian. Senyumnya yang berusia 8 tahun membeku dalam waktu, saat dia berlari ke saya dengan lutut penuh lumpur dan mimpi liar. Saya tersenyum, tapi nyeri di dada tetap ada. Pintu terbuka tanpa ketukan, memecah keheningan. Lukman melangkah masuk, sepatunya yang mengilap berdenting di lantai kayu. Di belakangnya, Amira, bibirnya kencang, memegang map kuning seperti senjata. Jantungan saya melonjak sesaat. Anak saya datang tanpa pemberitahuan. Mungkin dia ingin bicara soal pria. Tapi map itu mendarat di meja dengan bunyi keras. Kertas-kertas berhamburan seperti konfeti, dan saya tahu ini bukan reuni. Ayah, kata Lukman, suaranya tajam. Kita perlu bicara soal perusahaan. Saya duduk tegak, nyeri di dada mengencang. Soal apa? Mata saya melirik Amira, yang berdiri di dekat jendela, tangan disilangkan, blus sutranya memantul cahaya lampu. Dia tak menatap saya. Lukman mondar-mandir, jarinya menyentuh tepi meja saya, berlama-lama di penghargaan kaca yang saya menangkan tahun lalu. Kau menahan kami, katanya. Perusahaan ini terjebak di era 90-an. Butuh darah baru, ide baru. Dia berhenti, berbalik menghadap saya, rahangnya tegas. Butuh saya. Saya berkedip, kata-katanya meresap seperti batu. Kau pikir saya apa? Usang. Suara saya tetap tenang, tapi tangan saya mengepal di bawah meja. Buku-buku jari memutih. Amira berbicara, nadanya halus seperti es. Wahid, ini bukan personal. Kami hanya ingin yang terbaik untuk bisnis. Kepemimpinan modern, hasil modern. Senyumnya tak sampai ke mata. Saya melirik foto Lukman lagi. Retakan halus seperti jaring laba-laba di kaca bingkainya. Kapan itu terjadi? Modern. Ulang saya, mencicipi kata itu. Atau hanya nyaman untuk kalian berdua? Mata Lukman menyipit. Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Tanda tangani dokumen itu. Mundur. Pensiun. Kau layak mendapatkannya. Dia mendorong map itu lebih dekat. Jarinya menyentuh tepinya seperti sudah memilikinya. Ruangan terasa lebih kecil. Udara lebih berat. Saya ingat mengajari Lukman mengendarai forklift di gudang. Tawanya bergema di antara peti-peti. Sekarang dia berdiri di sini, meruntuhkan segalanya. Denyut nadi saya berdegup di telinga, tapi suara saya tetap stabil. Saya bangun perusahaan ini dari nol. Ini milik saya. Kalian tak bisa seenaknya masuk dan menuntutnya. Tawa Amira tajam, seperti pisau memotong ketegangan. Oh, Wahid, kau begitu sentimental. Manis, sungguh, tapi tak praktis. Dia melangkah mendekat, hak sepatunya berdenting. Pikirkan masa depan kami. Lukman mencondongkan tubuh, suaranya rendah. Kau membuat kesalahan, ayah. Kami akan lakukan ini dengan cara saya jika kau tak bekerja sama. Dia meluruskan tubuh, menyesuaikan dasinya, wajahnya tak terbaca. Tenggorokan saya terbakar, tapi saya memaksakan senyum. Silakan coba.
Kata-kata itu terasa seperti kerikil, tapi bertahan. Mata Amira berkilau, predatoris. Kau akan menyesal, katanya, berbalik menuju pintu. Lukman mengikuti. Map itu masih terbuka di meja saya, seperti tantangan. Pintu tertutup dengan klik, dan keheningan menggema. Saya duduk di sana, menatap foto Lukman. Jari saya menyentuh bingkai yang retak. Jam di dinding berdetak. Setiap detik mengingatkan waktu yang berlalu. Saya meraih ponsel, ibu jari saya melayang di atas nomor, siapapun. Tapi saya berhenti. Belum saatnya. Saya berdiri, lutut saya kaku, dan meraih mantel. Lampu kantor berkedip saat saya melangkah keluar. Cakrawala Jakarta kabur di balik jendela. Apapun rencana Lukman, saya akan menghadapinya. Tapi dulu, saya perlu berpikir. Dengungan mesin mobil saya adalah satu-satunya suara saat saya melaju melalui pinggiran Jakarta. Lampu jalan melemparkan bayangan panjang di dashboard. Tangan saya mencengkeram setir, kulitnya dingin di telapak tangan. Kata-kata Lukman bergema di kepala saya, caraku, dan saya tak bisa mengusir bayangan dirinya yang berusia 8 tahun, goyah di atas sepeda yang saya pegang untuknya. Kemana perginya anak itu? Kota berlalu kabur, dan saya biarkan nyeri itu menetap, berat seperti udara musim hujan. Di rumah mereka di seberang kota, Lukman dan Amira sudah bergerak. Ruang tamu mereka berkilau dengan kemewahan, lampu kristal, lantai marmer, tanpa kehangatan. Lukman berdiri di dekat bar, menuang whisky, ponselnya menempel di telinga. Ya, bilang ke mereka Wahid sedang melemah. Katanya, suaranya pendiam. Terlalu tua, terlalu lambat. Kita butuh perubahan. Dia menutup telepon, menyeringai, dan berbalik ke Amira, yang duduk di sofa bludru, menggulir ponselnya. Dia tak bergeming, kata Lukman, memutar gelasnya. Pikir dia tak tersentuh. Amira tak mendongak. Dia keras kepala, bukan tak terkalahkan. Kami akan buat dia lihat akal. Jarinya berhenti, lalu mengetik pesan. Aku bertemu Clara besok. Dia akan sebarkan kabar. Wahid kehilangan keunggulannya. Bibirnya melengkung, dingin dan penuh perhitungan. Lukman mendengus. Bagus. Mari kita lihat berapa lama dia bertahan saat reputasinya retak. Kembali di kota, saya duduk di bilik sudut sebuah kafe. Aroma kopi panggang bercampur dengan gemerisik halaman buku. Tommy, teman lama dan pemasok, meluncur ke kursi di depan saya, alisnya berkerut. Matahari sore menyelinap melalui jendela, menangkap uap yang naik dari latte saya yang tak tersentuh. Wahid, ada apa? Tanya Tommy, mencondongkan tubuh. Aku dengar kabar. Orang bilang kau melemah. Perusahaan bermasalah. Saya membeku. Cangkir setengah jalan ke bibir. Siapa yang bilang begitu? Suara saya stabil, tapi denyut nadi tidak. Tommy mengangkat bahu, gelisah. Hanya obrolan. Klien, kompetitor. Kau tahu bagaimana itu menyebar. Dia ragu, lalu menambahkan, benarkah kau mundur? Saya meletakkan cangkir. Keramiknya berdenting terlalu keras. Tidak. Kata saya, menatap matanya. Biarkan mereka bicara. Tapi kata-kata itu terasa kosong. Ancaman Lukman, senyum Amira, mereka sudah bekerja, meracuni tanah yang telah saya rawat selama puluhan tahun. Malam itu, saya parkir di halaman rumah. Rumah gelap kecuali lampu teras yang berkedip seperti detak jantung. Di dalam, saya menjatuhkan kunci di meja dan memeriksa surat. Jari saya menyisir tagihan dan sampah. Lalu saya melihatnya. Amplop kaku, jenis yang berteriak masalah. Alamat pengirim, firma hukum. Perut saya berputar saat saya merobeknya. Kertasnya dingin dan tajam. Satu baris menonjol. Pemberitahuan niat. Saya tenggelam ke kursi. Surat itu bergetar di tangan saya. Di luar, daun-daun jatuh, berputar di angin. Masing-masing berbisik tentang apa yang akan datang. Lukman dan Amira tidak menggertak. Mereka memulai perang.
Dan ini adalah tembakan pembuka mereka. Saya melipat surat itu, rahang saya kencang, dan menatap keluar jendela. Mereka pikir mereka telah memojokkan saya. Mereka salah. Hujan membasahi jendela kantor, mengaburkan cakrawala Jakarta menjadi noda kelabu. Saya duduk di meja, surat dari pengacara Lukman terbuka di depan saya. Kata-kata seperti inkompetensi dan salah kelola membakar mata saya. Setiap kata adalah pengkhianatan yang lebih tajam dari sebelumnya. Jari saya menelusuri tepi kertas. Beratnya membuat saya tenang saat pikiran saya berputar. Lukman, anak saya sendiri, menuntut saya untuk mengambil perusahaan. Saya mengajarinya mengikat sepatu, bermimpi besar, dan sekarang ini. Telepon berdering, nama klien berkedip di layar. Saya menjawab, memaksakan suara saya tetap rata. Hai, Miko, ada apa? Tapi nadanya salah, jauh, pendiam. Saat saya menutup telepon, tangan saya gemetar. Kontrak lain hilang. Yang ketiga minggu ini, saya bersandar, kursi berderit, dan menatap foto keluarga di meja. Senyum Lukman mengejek saya. Saya butuh udara, jawaban. Saya berkendara ke restoran daging panggang. Tempat denting gelas dan aroma daging bakar biasanya menenangkan saya. Miko ada di sana, menunggu di meja tinggi, dasinya longgar. Saya meluncur ke kursi, berharap kejelasan. Wahid, katanya, tak menatap mata saya. Kami pindahkan akun kami. Tidak personal, hanya bisnis. Garpu dia menggores piring, suaranya mengganggu. Setelah 10 tahun. Suara saya pecah, mengkhianati saya. Miko, ada apa? Dia mengangkat bahu, pandangannya tertuju pada dagingnya. Zaman berubah. Kami butuh seseorang yang lebih lapar. Kata itu menyengat, dan saya tahu siapa yang menanamnya. Kembali di kantor, saya mondar-mandir. Hujan kini lebih keras, seperti irama drum. Saya tak bisa kehilangan segalanya. Tidak seperti ini. Dengan dorongan, saya meraih surat itu dan berkendara ke gedung batas sederhana di pusat kota, alamat pengacara yang belum pernah saya temui. Tanda di pintu bertuliskan, Marsha Aurekan. Saya mendorong pintu, aroma buku tua dan polesan lemon menyapa. Marsha berdiri di balik meja penuh tumpukan kertas. Rambut abu-abunya ditarik ke belakang, matanya tajam tapi ramah. Bapak Wahid, katanya, mengulurkan tangan. Saya baca pemberitahuannya. Anak Anda bermain kotor. Saya tenggelam ke kursi, beban hari itu menekan. Saya tak ingin perang, kata saya, suara rendah. Tapi saya tak bisa membiarkan dia mengambilnya. Marsha mencondongkan tubuh. Penanya mengetuk meja. Dia bertaruh kau akan menyerah. Kita tak akan biarkan itu terjadi. Kepercayaan dirinya seperti tali penyelamat. Tapi keraguan menggerogoti saya. Bisakah saya melawan anak saya sendiri? Di seberang kota, Lukman dan Amira mengangkat gelas sampanye di ruang makan mereka yang steril. Dia hancur, kata Lukman, menyeringai. Beberapa dorongan lagi, dan itu milik kita. Amira menyesap minumannya. Matanya menyipit. Jangan remehkan dia. Dia tak selemah yang kau pikir. Malam itu, kembali di kantor, saya menghitung angka. Kerugian menumpuk, klien, pendapatan, waktu. Jari saya menyentuh foto lama dari truk pertama perusahaan, diparkir di luar gudang yang saya sewa dengan tabungan terakhir. Saya membangun ini dari nol. Saya belum selesai. Saya berdiri, foto di tangan, dan berbisik ruangan kosong. Ini belum berakhir. Di luar, hujan mereda, dan saya merasa percikan menyala. Lukman pikir dia menang di ronde pertama. Dia tak tahu apa yang akan datang. Ruang tamu sunyi, hanya derit kursi saya yang bergoyang saat saya bergerak. Album foto terbuka di pangkuan saya. Sampul kulitnya usang karena bertahun-tahun disentuh. Gambar yang saya tatap berasal dari musim panas yang telah lama berlalu. Lukman, mungkin berusia 6 tahun, pipinya belepotan jus semangka,
tertawa saat mengejar kunang-kunang di atas selimut piknik. Saya masih mendengar tawanya, tinggi dan bebas, yang membuat dada saya nyeri dengan kebanggaan. Sekarang nyeri itu adalah sesuatu yang lain. Saya menelusuri tepi foto, kertasnya dingin di ujung jari, dan membiarkan kenangan menarik saya ke dalam. Saya memulai perusahaan ini dengan truk usang dan sifat keras kepala. Malam-malam dihabiskan memetakan rute di meja dapur. Lukman tertidur di kamar sebelah. Saya bayar kuliahnya, mobil pertamanya, mimpinya, semua dari keringat bisnis ini. Saya beri dia pekerjaan pertama di sini, melihat matanya berbinar saat belajar seluk-beluknya. Saya ingin seperti ayah, katanya sekali. Suaranya begitu tulus hingga menyakitkan. Saya percaya padanya. Album terasa lebih berat sekarang. Saya membalik halaman, mendarat pada foto kami di ulang tahun perusahaan yang ke-10. Lukman dalam setelan yang kebesaran, tersenyum di sisi saya. Kapan dia berhenti menatap saya seperti itu? Saya menutup album, bunyinya bergema di rumah kosong, dan berdiri. Lutut saya protes, tapi saya butuh udara. Di luar, taman adalah mosaik daun-daun yang jatuh. Gemerisiknya di bawah kaki bercampur dengan tawa anak-anak di kejauhan. Saya berjalan di jalur kerikil, tangan di saku mantel. Dingin Oktober menggigit buku-buku jari saya. Sebuah keluarga lewat, seorang ayah mengangkat putrinya ke pundaknya. Jeritan kecilnya menusuk senja. Saya memalingkan muka. Kenangan Lukman di pundak saya sendiri terlalu tajam. Apakah saya melewatkan sesuatu? Saat ketika dia berubah. Ponsel saya bergetar, mengagetkan. Itu Pendi, manajer gudang yang sudah bersama saya selama puluhan tahun. Bos, katanya, suaranya rendah. Ada kabar. Lukman menghubungi orang-orang, bilang kau akan mundur. Beberapa orang cemas. Saya berhenti, napas saya tersendat. Dia salah, Pendi, kata saya. Suara lebih stabil dari yang saya rasakan. Kau tahu itu, kan? Sudah pasti, katanya. Hanya ingin kau tahu. Dia menutup telepon, dan saya berdiri di sana, angin menarik syal saya. Lukman tak hanya mengejar perusahaan. Dia mencoba menghancurkannya dari dalam. Kembali ke rumah, saya tenggelam ke kursi lagi, album terlupakan. Saya menarik map dari laci, binder tua penuh dengan catatan perusahaan, kontrak, mimpi yang ditulisi tinta. Saya membolak-balik, mata saya tertuju pada sewa pertama yang saya tanda tangani, yang hampir membuat saya bangkrut. Saya bertarung saat itu, saya bisa bertarung sekarang. Kertas-kertas berdesir saat saya meletakkannya di meja kopi, tepinya melengkung seperti rahasia. Pandangan saya beralih ke ponsel, layarnya gelap tapi menggoda. Saya ingin menelepon seseorang, mungkin Marsha, atau Pendi lagi. Tapi apa yang akan saya katakan? Bahwa anak saya sedang merobek saya? Saya mengambil ponsel, ibu jari saya melayang, dan berbisik ke ruangan kosong. Saatnya mengingatkan mereka siapa saya. Kata-kata itu terasa seperti janji, rapuh tapi nyata. Ponsel terasa berat di tangan. Layarnya menyala di ruang tamu yang temaram. Saya menatap nomor Marsha terlalu lama. Ibu jari saya membeku. Tekad semalam, bisikan tentang mengingatkan mereka siapa saya, terasa jauh di cahaya pagi. Tapi pengkhianatan Lukman tak menunggu. Begitu juga saya. Saya tekan panggil. Wahid, jawab Marsha, suaranya tegas. Siap bertarung. Saya menghembuskan napas. Simpul di dada saya mengendur. Siap bicara. Bisa ketemu. 1 jam kemudian, saya di mobil. Cakrawala Jakarta menjulang melalui kabut awan. Perjalanan ke kantor Marsha buram. Pikiran saya berputar. Bisakah saya benar-benar melawan anak saya? Pria yang saya besarkan, cintai, percayai. Tapi gambaran gugatan itu, kata-kata dingin inkompetensi, membakar keraguan. Saya parkir dan melangkah ke dingin. Mantel saya berkibar saat menyeberang jalan. Kantor Marsha adalah surga ketertiban. Buku-buku tersusun rapi, aroma kopi samar. Dia berdiri saat saya masuk.
Rambut abu-abunya menangkap cahaya. "Duduk," katanya, menunjuk kursi. Saya telusuri klaim Lukman. Agresif, tapi ceroboh. Kita bisa membalas. Saya tenggelam ke kursi. Tangan saya terkatup kencang. "Saya tak ingin menghancurkannya, Marsha," kata saya, suara rendah. "Belum." Matanya melembut, tapi nadanya tetap teguh. "Dia bertaruh, kau akan lunak. Kita akan buktikan dia salah." Dia menggeser map di meja, penanya mengetuk. "Mulai dari Dewan. Kumpulkan orang-orangmu. Lukman sebarkan keraguan. Kita sebarkan kebenaran." Kami berjalan ke kantin terdekat. Jendelanya berkabut dari panas di dalam. Di atas kopi lemah, Marsha menguraikan ide, bantahan hukum, rapat karyawan, dorongan PR. Humornya memotong ketegangan. "Kopi ini buruk," katanya, meringis. "Tapi rencana kita, itu emas." Saya tersenyum, yang pertama dalam beberapa hari. "Saya dengar," kata saya, mencondongkan tubuh. Kepercayaan dirinya menular, dan untuk pertama kalinya, saya merasa tanah stabil di bawah saya. Kembali di mobil, saya menelepon Pendi. Saluran berderit, suaranya kasar. "Bos, beberapa orang goyah. Omongan Lukman memengaruhi mereka." "Maka saya akan bicara lebih keras," kata saya. "Kau bersama saya, Pendi." "Selalu," katanya, dan saya bisa mendengar senyumnya. "Itu cukup untuk saat ini." Malam itu, saya duduk di meja dapur, buku catatan terbuka. Saya mencoret ide, nama, tanggal, strategi. Setiap kata adalah langkah untuk merebut kembali apa yang milik saya. Pena menggores. Suaranya tajam dalam keheningan. Rencana Marsha, kesetiaan Pendi, hati keras kepala saya, itu cukup untuk memulai. Saya menutup buku catatan dan bersandar. Mata saya ke langit-langit. Kunci mobil tergeletak di samping, berkilau di bawah lampu. Saya meraihnya. Genggaman saya kencang disetir saat duduk di halaman. Mesin mati. Buku catatan ada di kursi penumpang. Halamannya penuh dengan perjuangan. "Ini langkah saya," pikir saya. Kata-kata itu seperti percikan dalam gelap. Saya belum selesai. Kantor berdengung dengan energi gugup. Dengungan AC nyaris tak menutupi suara kaki yang bergerak. Saya berdiri di ujung meja konferensi, menghadapi selusin karyawan, tim saya, keluarga saya dalam cara yang tak pernah Lukman pahami. Mata mereka waspada, beberapa melirik ke pintu. Bisikan Lukman telah bekerja, tapi saya tak di sini untuk kehilangan mereka. "Teman-teman," kata saya, suara stabil. "Kalian kenal saya. Kita bangun perusahaan ini bersama. Setiap malam larut, setiap keputusan sulit. Mereka ingin ambil itu dari kita." Saya berhenti, menatap mata mereka. Saya bilang mereka tak boleh. Pendi mengangguk dari belakang, tangannya disilangkan. Beberapa orang lain duduk tegak, keraguan mereka mereda. "Kami bersama Anda, Bos," kata Maria, seorang pengatur dengan tulang punggung baja. Ruangan bergumam setuju, dan saya merasa arus berbalik. Sore itu, saya berkendara ke gudang di pinggiran Jakarta. Hujan membanting kaca depan saya. Lahan penuh dengan peti dan forklift. Udara tebal dengan debu dan minyak. Saya dengar rumor Lukman telah memengaruhi klien kunci, logistik Citra, untuk beralih. Saya butuh bukti. Di dalam, saya menyisir log pengiriman. Senter saya memotong kegelapan. Di sana, sebuah adendum kontrak terkubur dalam tumpukan, menunjukkan Citra melanggar syarat untuk kesepakatan sampingan. Nama Amira tertulis di pinggir. Denyut nadi saya cepat. Ini adalah senjata saya. Kembali di mobil, saya menghubungi CEO Citra. Suara saya dingin. "Johnny, saya tahu soal kesepakatanmu dengan Amira," kata saya. "Batalkan atau ini jadi publik." Dia tergagap, tertangkap. "Beri saya 1 hari, Wahid. Tolong."
Kau punya 12 jam, kata saya, menutup telepon. Hujan mereda, dan saya bersandar. Adrenalin mengalir di nadiku. Di seberang kota, rumah Lukman adalah benteng kaca dan ego. Dia berdiri di ruang makan, gelas anggur di tangan, saat ponselnya berdering. Wajahnya menggelap saat mendengar. Dia apa? Bentaknya, membanting gelas. Pecah, anggur menggenang seperti darah. Amira, bersantai di dekatnya, tak bergeming. Dia melawan, katanya. Suaranya tenang tapi tajam. Kita harus bergerak lebih cepat. Lukman berputar, matanya liar. Dia peninggalan. Dia tak bisa mengalahkan kita. Amira mengangkat alis. Lalu kenapa kau berteriak? Kembali di gudang. Saya berdiri di antara peti-peti, kontrak di tangan. Hujan telah berhenti, tapi udara berat. Lampu kota samar di luar lahan. Saya memasukkan kertas ke dalam mantel, beratnya seperti janji. Ini serangan pertama saya, bersih dan tajam. Tapi ini hanya permulaan. Saya menatap aspal basah, bayangan saya buram di genangan, dan berpikir, biarkan mereka datang. Udara di kantor Marsha tebal dengan aroma kertas dan kopi segar, kontras yang menenangkan dengan badai di kepala saya. Saya duduk di depannya, kontrak dari gudang, kartu as saya, terbuka di meja. Tepinya yang kusut melengkung seperti rahasia yang menunggu diungkap. Pena Marsha mengetuk ritmis. Matanya menelusuri halaman. Ini bagus, Wahid, katanya, bersandar. Citra mundur. Kau punya senjata, tapi apa selanjutnya? Saya menggeser posisi, jari menyentuh sandaran kursi. Sesuatu yang lebih besar, kata saya, suara rendah. Saya tak hanya menyelamatkan perusahaan. Saya pastikan mereka tak bisa menyentuhnya. Kata-kata itu terasa seperti sumpah, tapi saya simpan detailnya rapat, bahkan dari dia. Dia mengangkat alis, bibirnya berkedut. Yakin mau main begitu tertutup? Tak ada pilihan, kata saya, menatap matanya. Mereka punya mata di mana-mana. Marsha mengangguk, menggeser map ke arah saya. Kalau begitu, kita kunci. Saya bisa buat trust, sesuatu yang tak tergoyahkan untuk lindungi asetmu. Tapi kau harus cepat. Cepat adalah satu-satunya kecepatan saya sekarang, kata saya, tersenyum setengah. Malam itu, kami duduk di restoran kecil yang menghadap Teluk Jakarta. Permukaan air berkilau di bawah lampu kota. Denting gelas dan jazz lembut meredam kata-kata kami saat Marsha menguraikan langkah berikutnya. Pertemuan dengan seseorang yang bisa amankan masa depan perusahaan. Dia diam, katanya, menyesap anggurnya. Dan dia punya modal. Kau siap ajak dia masuk? Saya mengangguk. Pikiran saya berpacu. Atur. Tapi belum ada nama. Bahkan untuk saya, kerahasiaan terasa seperti perisai, yang saya perlukan melawan jangkauan Lukman. Kembali di apartemen, saya mondar-mandir di ruang tamu. Perapian berderit saat saya menghubungi nomor yang sudah saya hafal. Saluran klik, dan suara serak menjawab. Ini saya, kata saya, nada pendiam. Semua harus diam. Tak ada kebocoran, tak ada jejak. Kau punya janjiku, kata pria itu. Kita bicara segera. Panggilan berakhir, dan saya menghembuskan napas. Beban rencana itu semakin dalam. Saya tenggelam ke kursi, menarik tumpukan kontrak lama dari laci. Jari saya menelusuri tinta yang memudar. Kesepakatan yang saya perjuangkan, risiko yang saya ambil. Masing-masing adalah bata di kerajaan yang Lukman pikir bisa dicuri. Saya mencoret catatan, angka, nama. Pena menggores seperti detak jantung. Draft Marsha tiba via email, dinding teks hukum yang padat. Saya membacanya di bawah cahaya api. Setiap klausul adalah langkah menuju kebebasan. Perusahaan akan aman, tak tersentuh, tapi biayanya menggerogoti saya. Saya berdiri, draft di tangan, dan menyeberang ke jendela. Jakarta terbentang di bawah, lampunya berdenyut seperti tantangan.
Teluk bergolak di kejauhan, gelap dan gelisah. Mereka belum tahu mereka kalah, pikir saya. Kata-kata itu seperti api kecil di dada saya. Draft terasa lebih berat sekarang. Kunci menuju pintu yang hampir siap saya buka. Hujan membanting jendela kantor. Tetesan menetes seperti air mata di kaca. Saya duduk di meja. Cahaya ponsel melempar bayangan saat pesan baru dari Lukman berkedip. Kami belum selesai. Harap dokumen besok. Rahang saya mengencang. Gugatan lain, kali ini menuduh saya melakukan pelanggaran keuangan. Kata-kata buram, masing-masing luka baru. Saya mendorong ponsel menjauh. Tangan saya gemetar, dan mencoba fokus pada spreadsheet di depan saya. Angka, rute, pengiriman, dunia saya yang tergelincir dari jari saya. Di seberang kota, Lukman dan Amira berdiri di dapur mereka yang berkilau, meja marmer penuh dengan dokumen hukum. Lukman mondar-mandir, ponselnya menempel di telinga. Ajukan sekarang, bentaknya. Saya ingin dia terkubur. Dia menutup telepon, matanya berkilau. Amira bersandar di meja, jarinya menelusuri tepi gelas anggur. Kau yakin soal ini? Tanyanya, nadanya halus tapi tajam. Dia tak punya langkah lagi, kata Lukman, menyeringai. Dia akan hancur. Ponsel saya berdering, memecah keheningan kantor. Nama Amira berkedip, dan perut saya berputar. Saya menjawab, mempersiapkan diri. Wahid. Dia mendengkur. Kami tahu soal pinjaman lama yang tak kau bayar. Berantakan, bukan? Sayang kalau itu muncul sekarang. Saya mencengkeram ponsel, buku-buku jari memutih. Jangan tarik masa lalu ke sini, kata saya, suara rendah, stabil, meski kemarahan menggelegak di dalam. Kalian tak punya apa-apa. Terus bilang begitu, katanya, dan saluran mati. Saya tak bisa tinggal di kantor. Dinding terasa terlalu dekat, udara terlalu tebal. Saya meraih mantel dan berkendara ke taman terdekat. Hujan membasahi pundak saya saat berjalan. Jalur kosong, daun-daun basah menempel di sepatu. Saya berhenti di bangku, napas saya berkabut di udara dingin, saat suara familiar memanggil. Wahid, apa yang kau lakukan di sini? Marsha berdiri di bawah payung, mantelnya dikancing rapat. Saya tersenyum lemah. Coba tak tenggelam, kata saya. Dia bergabung dengan saya. Payungnya melindungi kami berdua. Lukman meningkatkan serangan. Katanya, nada biasa. Tapi mereka ceroboh. Tuduhan itu, setengah matang. Kita bisa balas. Saya lelah, Marsha. Saya akui, kata-kata itu lolos. Tapi saya belum selesai. Bagus, katanya. Matanya hangat. Karena mereka menggertak. Kita hanya perlu lebih cepat. Kembali di kantornya, aroma teh chamomile menenangkan saya saat dia membentangkan map. Lukman coba fabrikasi bukti, katanya, menunjuk laporan. Faktur palsu, email yang dimanipulasi. Itu putus asa, dan itu celah kita. Saya mencondongkan tubuh, denyut nadi saya cepat. Maka kita hajar mereka dengan itu, kata saya. Bongkar penipuan itu. Marsha menyeringai. Sekarang kau bicara. Saya meninggalkan kantornya, map bukti terselip di bawah lengan. Hujan telah mereda, tapi kota terasa hidup, elektrik. Ponsel saya bergetar lagi, pesan lain dari Lukman. Saya tak membukanya. Belum. Map di tangan saya adalah jawaban saya, tajam dan siap. Saya melangkah ke malam, aspal basah memantulkan cahaya kota, dan merasakan perjuangan itu menyala kembali. Api di ruang tamu berderit, melempar bayangan yang berkedip di meja kopi tempat ponsel saya tergeletak. Pesan Lukman menyala di layar, makan malam Idul Fitri besok. Mari berdamai. Pukul 19. Tempat kami. Saya membacanya 2 kali. Kata-katanya menetes dengan kehangatan palsu. Berdamai. Setelah gugatan, ancaman, dan kebohongan.
Bibir saya melengkung menjadi senyum kecut. Mereka pikir bisa mempermainkan saya, tapi saya lihat jebakan itu dari jauh. Tapi rasa ingin tahu menarik. Apa sudut pandang mereka? Saya menghubungi Marsha, mondar-mandir saat saluran berdering. Mereka undang saya makan malam, kata saya saat dia menjawab. Idul Fitri, bilang ingin damai. Marsha mendengus. Damai? Itu serigala dalam kostum domba. Ketemu aku di kafe. Kita perlu bicara. 1 jam kemudian, saya meluncur ke bilik kafe. Udara tebal dengan aroma espresso dan kayu manis. Lampu libur berkelap-kelip di luar. Keceriaannya mengejek ketegangan di dada saya. Marsha duduk di depan saya. Syalnya terletak di kursi. Itu jebakan, katanya, mengaduk latenya. Mereka akan dorong kau tanda tangan sesuatu. Mungkin acungkan faktur palsu itu ke mukamu. Kau siap? Saya bersandar, jari mengetuk meja. Biarkan mereka pikir mereka menang, kata saya. Saya punya rencana sendiri. Matanya menyipit, tapi dia menyeringai. Kau menakutkan saat sombong. Tahu itu? Belajar dari yang terbaik, balas saya, dan kami tertawa. Suara itu meredakan beban sesaat. Di seberang kota, Lukman dan Amira berdiri di ruang makan mereka. Meja diatur dengan gelas kristal dan perak, panggung untuk sandiwara mereka. Lukman menyesuaikan serbet, gerakannya tajam. Dia akan tanda tangan, katanya, suaranya penuh keyakinan. 1 dorongan, dan dia selesai. Amira mengatur hiasan meja, memiringkan kepala. Jangan buru-buru, katanya, nadanya dingin. Dia keras kepala. Kita perlu buat dia tak seimbang dulu. Lukman menyeringai. Oh, dia akan. Kembali di kantor, saya duduk di meja. Cahaya kota menyelinap melalui tirai. Saya membuka map, detail akhir dari kesepakatan yang telah saya susun selama berminggu-minggu. Angka, klausul, tanda tangan, semua selaras untuk mengunci perusahaan dari jangkauan Lukman. Pena saya melayang di atas halaman. Tinta itu kemenangan diam. Saya akan menjualnya, ya, tapi dengan syarat saya, kepada seseorang yang akan menjaga hatinya tetap utuh. Detail sudah diatur, pertemuan besok pagi. Lukman tak tahu, tapi permainannya sudah berakhir. Saya balas pesannya, jari saya stabil. Saya akan datang. Menantikannya. Kata-kata itu topeng, menyembunyikan api di bawahnya. Saya berdiri, meregangkan tubuh, dan melirik foto lama Lukman di meja. Bingkainya yang retak mengingatkan apa yang hilang dan yang akan saya lindungi. Malam itu, saya berdiri di depan cermin di kamar, menyesuaikan dasi. Sutranya meluncur di jari saya, halus dan pasti. Besok adalah panggung mereka, tapi saya yang akan mengarahkan. Saya menatap mata saya sendiri di kaca. Garis-garis di wajah saya memetakan setiap pertempuran yang saya menangkan. Mereka akan tahu segera, pikir saya. Kata-kata itu percikan dalam keheningan. Dasi mengencang, dan saya berbalik, siap untuk pertarungan. Mesin mobil berdengung pelan saat saya menunggu di luar rumah Lukman dan Amira. Pinggiran Jakarta diselimuti embun tipis. Ponsel saya bergetar, pesan Marsha, tetap pada rencana. Kau bisa. Saya menghembuskan napas, udara berkabut di dingin, dan menyimpan ponsel. Dasi saya terasa pas, pengingat senyap akan baju zirah yang saya kenakan. Saya siap, bukan hanya untuk permainan mereka, tapi untuk mengakhirinya. Penjualan selesai, perusahaan aman di tangan yang saya percaya. Lukman belum tahu, tapi kerajaan kebohongannya akan runtuh. Saya melangkah keluar, kerikil berderit di bawah sepatu, dan mendekati rumah. Jendelanya bercahaya. Fasad kehangatan menyembunyikan dingin di dalam. Pintu terbuka, dan Lukman menyapa. Senyumnya terlalu lebar, terlalu dipoles. Ayah, katanya, menepuk pundak saya. Senang kau datang. Selamat Idul Fitri. Amira berdiri di belakangnya. Gaunnya berkilau seperti es, matanya tajam. Wahid,
Dia mendengkur. Masuk. Kami punya jamuan. Saya mengangguk. Senyum saya topeng hati-hati, dan mengikuti mereka masuk. Ruang makan adalah panggung. Gelas kristal berkilau, lilin berkedip, aroma ayam panggang berat di udara. Kami duduk, obrolan ringan rapuh. Setiap kata langkah menuju jebakan mereka. Lukman mengangkat gelas. Untuk keluarga, katanya, suaranya manis. Dan maju bersama. Saya menyentuhkan gelas saya, mata terkunci padanya. Untuk maju, ulang saya, kata-kata itu syarat dengan ironi yang tak mereka tangkap. Di tengah makan, pintu terbuka lagi. Dua pria berjas masuk. Koper mereka terbuka seperti rahang. Bapak Wahid, kata salah satu, menggeser map tebal di meja. Dokumen ini memindahkan perusahaan ke Lukman. Tanda tangani, dan kami jaga ini tetap damai. Amira mencondongkan tubuh. Senyumnya kencang. Saatnya, Wahid. Demi kepentingan semua orang. Saya mengambil map itu, beratnya familiar. Seperti kontrak yang saya tanda tangani puluhan tahun lalu untuk bangun hidup ini. Saya membalik halaman, lalu lagi, jari saya lambat, sengaja. Lukman menatap, garpunya melayang, kepercayaan dirinya tipis. Saya mendongak, menatap mata mereka, dan tawa pecah. Rendah, tajam, tak terhentikan. Apa yang lucu? Bentak Lukman, suaranya pecah. Saya menutup map, melemparkannya kembali ke meja. Kalian terlambat, kata saya, suara stabil, memotong. Saya jual perusahaan pagi ini. Kertas-kertas itu tak berharga. Ruangan membeku. Gelas Amira bergetar di tangannya. Anggur tumpah. Wajah Lukman pucat. Rahangnya kendur. Kau bohong, desisnya, berdiri begitu cepat hingga kursinya menggores lantai. Periksa berita besok, kata saya, bangkit. Sudah selesai. Perusahaan aman, dan kalian tak dapat apa-apa. Para pengacara tergagap. Kertas mereka berhamburan seperti daun. Mata Amira membakar, tapi dia diam. Keheningannya lebih keras dari jeritan. Saya berbalik ke pintu. Jantungan saya berdegup tapi ringan. Beban pengkhianatan terangkat dengan setiap langkah. Udara dingin menyapa saat saya melangkah keluar. Bintang-bintang tajam di atas. Saya meraih ponsel untuk hubungi Marsha. Ibu jari saya melayang saat mendengar langkah kaki di belakang. Bayangan Lukman menjulang di lampu teras. Napasnya tersengal. Saya berhenti. Ponsel masih di tangan. Dan menunggu. Lahan parkir adalah lautan bayangan. Embun berkilau di bawah lampu jalan. Langkah kaki Lukman berderit di belakang. Suaranya mentah. Kau tak bisa lakukan ini, teriaknya, meraih lengan saya. Perusahaan itu milikku. Kau berutang padaku. Saya berbalik perlahan. Mata saya stabil padanya. Wajahnya terpelintir. Anak yang saya besarkan hilang, diganti orang asing yang tersedak oleh keserakahan. Kau kalah saat kau hianati saya, kata saya, suara dingin, setiap kata seperti pisau. Kau tak bisa tulis ulang itu. Dia terhuyung mundur, tangannya mengepal. Saya akan lawan ini, desisnya. Kau akan menyesal. Saya menggeleng, hampir mengasihaninya. Semoga sukses, kata saya, dan berjalan ke mobil. Pintu tertutup keras. Suaranya final, seperti gerbang menutup. Di dalam rumah mereka, kekacauan berkuasa. Amira berdiri di tengah runtuhan makan malam. Piring disingkirkan, gelas anggur pecah di dinding. Pecahannya berkilau seperti janji yang rusak. Kau bilang dia lemah, desisnya, suaranya penuh racun. Matanya pada Lukman yang mondar-mandir. Kau yang dorong pengacara, balasnya, jarinya menuding. Ini salahmu. Amira tertawa, pahit dan tajam. Salahku? Kau yang pikir bisa intimidasi dia. Ruangan berderit dengan kemarahan mereka. Rencana mereka runtuh seperti abu. Ponsel saya berdering saat saya mengemudi. Nama Lukman berkedip. Saya biarkan masuk ke voicemail. Lalu lagi, suaranya berderit.
Ayah, tolong, mari bicara. Saya minta maaf. Panggilan Amira menyusul. Nadanya lebih lembut, penuh perhitungan. Wahid, kami terbawa suasana. Bisa mulai lagi. Saya tak menjawab. Kata-kata mereka kosong. Terlambat. Saya parkir di dekat kantor Marsha. Kota sunyi di bawah taburan salju segar. Kantornya hangat. Aroma teh menyambut saat saya tenggelam ke kursi. Bagaimana? Tanya Marsha, matanya berkilau. Saya ceritakan. Perusahaan sudah pergi, kata saya, senyum mengintip di bibir. Mereka tak terima. Dia tertawa, keras dan bebas. Kau hancurkan mereka. Bangga pada diri sendiri. Saya bersandar, ketegangan mereda. Bukan bangga, kata saya. Tapi saya bebas. Marsha menggeser cangkir teh di meja. Senyumnya lembut. Kau pantas mendapatkannya, Wahid. Sepenuhnya. Saya menyesap teh. Kehangatannya menyebar. Ponsel saya bergetar lagi. Lukman, lalu Amira. Saya mematikannya. Layar gelap. Pintu tertutup rapat. Pertarungan selesai. Dan saya menang. Tapi kemenangan itu berat. Diselingi bayang-bayang apa yang mungkin terjadi. Saya melangkah keluar dari kantor Marsha. Cangkir masih di tangan. Kota berkilau di bawah selimut salju. Udara tajam, bersih, dan saya biarkan mengisi paru-paru saya. Saya pikirkan besok, apa yang akan datang, masa depan luas dan tak terpetakan. Salju berderit di bawah sepatu. Setiap langkah janji yang saya tak yakin akan tepati. Taman adalah lukisan musim dingin. Salju menaburi jalur. Lampu libur berkelap-kelip melalui dahan-dahan gundul. Marsha berjalan di sisi saya. Syalnya dibundel rapat. Napasnya berkabut di pagi yang dingin. Kami tinggalkan kantornya. Beban kemenangan semalam masih menetap. Jadi, katanya, suaranya ringan. Kau lakukan yang tak mungkin. Jual perusahaan. Kalahkan para penutup. Apa selanjutnya? Saya mendorong tangan lebih dalam ke saku mantel. Salju berderit di bawah kaki. Sesuatu yang baru, kata saya, mata pada cakrawala. Sesuatu milik saya. Kata-kata itu terasa rapuh. Seperti tunas pertama setelah musim beku. Wajah Lukman berkedip di pikiran. Tawanya sebagai anak kecil, kemarahannya semalam. Saya biarkan lewat. Nyeri itu redup tapi ada. Kami masuk ke kafe. Jendelanya berkabut. Udara kaya dengan coklat panas dan kayu manis. Kami ambil meja sudut. Kayunya hangat di bawah jari. Marsha mencondongkan tubuh. Matanya cerah. Kau bisa mulai kecil, katanya. Konsultan, mungkin, atau sesuatu yang liar, seperti kebun anggur. Saya dukung kau. Saya terkekeh. Suara itu meredakan simpul di dada. Kau sudah cukup lakukan, Marsha. Lebih dari cukup. Dia mengabaikan. Omong kosong. Kita tim sekarang. Bilang saja, dan saya ikut. Ide usaha baru memicu sesuatu. Bukan api perusahaan lama saya, tapi nyala yang lebih tenang. Tabel. Saya menyesap minuman. Kehangatan menyebar, dan membiarkan diri membayangkannya. Awal baru, tanpa bayang pengkhianatan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasa ringan, seperti bisa bernapas. Kembali di apartemen, keheningan membungkus saya, hanya derit papan lantai yang memecah. Saya menarik album foto lama, kulitnya lembut karena sentuhan bertahun-tahun. Wajah Lukman menatap, membeku di usia 10. Senyumnya lebar saat memegang truk mainan yang saya berikan. Saya berlama-lama, kenangan tajam, tangan kecilnya di tangan saya, mimpinya yang saya pikul. Tapi saya menutup album, memasukkannya ke laci. Bab itu selesai. Saya duduk di meja, halaman kosong di depan. Saya mulai menulis, kata-kata mengalir. Surat untuk Lukman yang tak akan pernah saya kirim. Saya mencintaimu. Tulis saya, tapi kau pilih jalanmu. Saya harap kau temukan damai, tapi bukan dengan saya.
Pena bergetar, tapi saya terus menulis. Setiap kata adalah pelepasan, pintu menutup, lembut tapi tegas. Kemudian, saya melangkah ke balkon, cangkir kopi di tangan. Kota terbentang di bawah, diselimuti salju, lampunya janji akan esok hari. Saya pikirkan perusahaan, kini aman, warisannya utuh. Saya pikirkan Marsha, tawanya, kekuatannya. Saya pikirkan saya, 62, memulai lagi. Senyum mengintip di bibir, kecil tapi nyata. Ini baru permulaan, pikir saya, kata-kata itu hangat melawan dingin. Kopi menguap, dan saya bersandar ke Fajar, siap untuk apa yang datang berikutnya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan suka video ini, subscribe channel, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.